Nah, baik. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai persamaan diferensial. Nah, materi pertama yang akan kita bahas yaitu persamaan diferensial variabel dapat dipisah. Kemudian materi kedua yaitu persamaan diferensial homogen, dan materi yang ketiga yaitu persamaan diferensial non-homogen. Adapun pengalaman belajar yang kita butuhkan pada materi persamaan diferensial dapat dipisah, yaitu yang pertama kita harus memahami konsep integral. Yang kedua, kita harus memahami turunan. Definisi dan bentuk umum dari persamaan diferensial variabel dapat dipisah. Jadi, persamaan diferensial variabel dapat dipisah ini merupakan persamaan diferensial biasa orde 1 yang secara aljabar dapat direduksi ke dalam bentuk baku dengan setiap suku tak nol, yang dimana memuat secara tepat satu variabel. Nah, bentuk umum persamaan diferensial variabel terpisah adalah mx y dx ditambah nx y dy sama dengan 0, di mana dalam teori pengerjaannya mx adalah fungsi x, ny adalah fungsi y. Nah, jika bentuk umum tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk fx dx ditambah gy dy sama dengan 0, maka persamaan diferensial tersebut disebut sebagai persamaan diferensial biasa variabel terpisah atau variabel dapat dipisah. Nah, adapun langkah-langkah penyelesaian variabel terpisah. Yang pertama, jika bentuk soalnya telah sesuai dengan bentuk umum variabel dapat dipisah, maka langsung saja kedua ruas kita integralkan sehingga diperoleh solusi dari variabel dapat dipisah. Nah, langkah yang kedua, jika bentuk soalnya belum sesuai dengan bentuk umum variabel dapat dipisah, maka kita ubah terlebih dahulu ke bentuk umum variabel dapat dipisah. Nah, kemudian kita integralkan kedua ruas sehingga diperoleh solusi dari variabel dapat dipisah. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja pada contoh soal. Nah, di sini terdapat persamaan dy per dx sama dengan x pangkat 2 per 1 kurang y pangkat 2. Nah, langsung saja kita selesaikan. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, dalam persamaan ini belum sesuai dari bentuk umum variabel dapat dipisah. Jadi, kita harus mengubahnya terlebih dahulu ke dalam bentuk umum variabel dapat dipisah. Caranya bagaimana? Caranya yaitu kita mengalihkan secara menyilang, maka kita peroleh 1 dikurang y pangkat 2 dy sama dengan x pangkat 2 dx. Nah, karena telah sesuai dengan bentuk umum variabel dapat dipisah, maka kedua ruas kita integralkan. Nah, dari rumus dasar integral yaitu integral dx sama dengan x tambah c, integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 per n tambah 1 x pangkat n kurang 1 tambah c, kita mendapatkan hasil seperti ini. Y dikurang sepertiga, y pangkat 3 tambah C1 sama dengan sepertiga X pangkat 3 ditambah C pangkat 2. Nah, kemudian sepertiga X pangkat 3 ditambah C2 dipindah ruaskan ke sebelah kiri sehingga tandanya berubah menjadi Y dikurang sepertiga Y pangkat 3 dikurang sepertiga X pangkat 3 ditambah C sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita kalikan masing-masing kedua ruas dengan 3. Nah, dengan tujuan untuk menyederhanakan persamaan tersebut. Sehingga diperoleh 3Y
dikurang Y pangkat 3 dikurang X pangkat 3 ditambah C sama dengan 0. Nah, inilah merupakan solusi umum dari dy per dx sama dengan X pangkat 2 per 1 dikurang Y pangkat 2. Nah, selanjutnya kita beralih pada materi persamaan diferensial yang kedua, yaitu persamaan diferensial homogen. Nah, adapun pengalaman belajar yang dibutuhkan, yang pertama kita perlu memahami integral, kemudian yang kedua kita perlu memahami turunan. Definisi dan bentuk umum persamaan diferensial homogen. Suatu persamaan diferensial mxy dx tambah nxy dy sama dengan 0. Nah, dikatakan homogen jika mxy dan nxy merupakan fungsi homogen berderajat sama, maka persamaan diferensial dalam bentuk umum di atas disebut sebagai persamaan diferensial biasa homogen. Selanjutnya, syarat sebuah fungsi fxy dikatakan sebagai sebuah fungsi homogen adalah jika fungsi tersebut memenuhi fxy sama dengan gx per y atau fxy sama dengan fy per x. Jadi, selanjutnya, syarat sebuah fungsi fxy disebut sebagai fungsi homogen berderajat n adalah jika ia memenuhi f lambda x lambda y sama dengan lambda pangkat n fxy. Dengan kata lain, persamaan diferensial mxy dx ditambah nxy dy sama dengan 0 disebut persamaan diferensial homogen jika dapat ditulis dalam bentuk mx per y dx ditambah nx per y dy sama dengan 0 atau mx per y dx ditambah ny per x dy sama dengan 0. Nah, adapun metode penyelesaian homogen yaitu kita menggunakan substitusi Z sama dengan Y per X atau Z sama dengan X per Y. Nah, langkah-langkah dalam menentukan penyelesaian umum persamaan diferensial homogen, yang pertama, kita gunakan transformasi Y sama dengan UX di mana turunannya yaitu dy sama dengan X du ditambah U dx atau X sama dengan UY di mana turunannya dx sama dengan Y dy ditambah U du. Nah, yang kedua, persamaan diferensial homogen tereduksi ke persamaan diferensial terpisah. Nah, yang ketiga, kita gunakan aturan persamaan diferensial terpisah untuk mendapatkan solusi umum persamaan diferensial. Nah, selanjutnya, atau yang keempat, kita ganti U sama dengan Y per X jika menggunakan transformasi Y sama dengan UX dan U sama dengan X per Y jika menggunakan transformasi X sama dengan UY untuk mendapatkan kembali variabel semula. Nah, selanjutnya kita beralih pada contoh soal. Di sini terdapat persamaan X tambah 2Y dx ditambah 2x tambah 3y dy. Kita selesaikan. Nah, pertama kita uji apakah ini persamaan diferensial homogen atau bukan. Jadi dalam hal ini bagian yang dikalikan dengan dx adalah sebagai fungsi fxy. Nah, kemudian bagian yang dikalikan dengan dy itu merupakan fungsi n. Kemudian kita uji mtx, ty. Jadi kita kalikan x dengan x dengan t, berarti hasilnya tx. Kemudian kita kalikan juga 2y dengan t sehingga hasilnya 2ty. Nah, sama dengan tmx Y. Nah, karena di sini derajat dari T sama dengan 1, maka M merupakan fungsi derajat 1.
Kemudian setelah kita uji n tx, ty, kita juga peroleh bahwa n ini merupakan fungsi derajat 1 karena n di sini derajatnya karena di sini derajat t dari n itu sama dengan 1. Nah, karena keduanya merupakan fungsi homogen derajat 1, berarti persamaan diferensial tersebut merupakan persamaan diferensial homogen. Nah, selanjutnya kita misalkan y sama dengan ux, di mana turunannya yaitu dy sama dengan u dx ditambah x du. Kemudian kita substitusikan ke persamaan diferensial. Persamaannya yaitu soalnya tadi yaitu x tambah 2y dx ditambah 2x tambah 3y dy, sehingga kita peroleh x tambah 2ux dx ditambah 2x tambah 3ux dikali u dx ditambah x du sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita satukan bentuk dx-nya, sehingga kita peroleh x tambah 2ux dx ditambah 2ux ditambah 3u pangkat 2x dx ditambah 2x pangkat 2 ditambah 3ux pangkat 2 du sama dengan 0. Nah, setelah itu kita mengoperasikan bentuk yang sama, yaitu x ditambah 4ux ditambah 3u pangkat 2x dx ditambah 2x pangkat 2 ditambah 3ux pangkat 2 du sama dengan 0. Nah, kemudian kita reduksi ke variabel terpisah, kemudian kita satukan antara u dan x, kemudian masing-masing ruas dibagi ke dalam bentuk 1 ditambah 4u ditambah 3u pangkat 2 x pangkat 2, sehingga kita peroleh 1 tambah 4u ditambah 3u pangkat 2 x dx ditambah 2 ditambah 3u x pangkat 2 du sama dengan 0. Nah, sehingga kita memperoleh bentuk variabel terpisah, yaitu 1/x dx ditambah 2 1/x dx ditambah 2 tambah 3u per 1 ditambah 4u ditambah 3u pangkat 2 du sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita integralkan masing-masing ruas, sehingga diperoleh ln x ditambah 1/2 ln 1 tambah 4u ditambah 3u pangkat 2 sama dengan c. Nah, misalkan u sama dengan y per x, sehingga diperoleh solusi umumnya yaitu ln x ditambah 1/2 ln 1 ditambah 4u per x ditambah 3y pangkat 2 per x sama dengan c. Nah, selanjutnya kita beralih pada materi ketiga dari persamaan diferensial, yaitu persamaan diferensial non-homogen. Nah, adapun pengalaman belajar yang kita butuhkan dalam materi kali ini yaitu yang pertama, kita perlu memahami integral, yang kedua, kita perlu memahami turunan, yang ketiga, kita perlu memahami metode eliminasi dan substitusi. Bentuk umum dari persamaan diferensial non-homogen yaitu AX ditambah BY ditambah C dx ditambah PX ditambah QY ditambah R dy sama dengan 0, di mana A, B, C, P, Q, dan R ini merupakan suatu konstanta. Nah, dalam menyelesaikan persoalan persamaan diferensial non-homogen, kita akan menemukan tiga bentuk penyelesaian, yaitu yang pertama, A per P tidak sama dengan B per Q atau AQ min BP tidak sama dengan 0. Nah, kemudian tahap penyelesaian dari ketiga bentuk ini pun berbeda. Nah, tahap penyelesaian dari bentuk yang pertama yaitu yang pertama kita tentukan himpunan penyelesaian X1 dan Y1 dari sistem persamaan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, PX ditambah QY ditambah Q
Q sama dengan 0. Nah, kemudian kita substitusikan X1 dan Y1 ke X sama dengan U tambah X1, Y sama dengan F tambah Y1. Nah, kemudian kita tentukan X sama dengan U ditambah X1, di mana turunannya yaitu DX ditambah DU. DX sama dengan DU. Kemudian Y sama dengan F tambah Y1, turunannya yaitu DY sama dengan DF. Kemudian kita substitusi ke soal. Nah, setelah itu kita selesaikan sesuai jenis persamaan diferensial yang terbentuk. Apakah itu persamaan diferensial variabel dapat dipisah atau persamaan diferensial homogen. Nah, bentuk-bentuk penyelesaian yang kedua yaitu A per P sama dengan B per Q tidak sama dengan C per R, atau Q min BP sama dengan 0. Nah, tahap penyelesaiannya yaitu kita misalkan AX ditambah BY sama dengan Z. Kemudian kita lakukan pemisalan, misalnya kita ambil AX ditambah BY dari bentuk umum, maka turunannya yaitu A dx ditambah b dy sama dengan dx. Kemudian kita substitusikan ke soal. Nah, setelah itu kita selesaikan sesuai dengan jenis persamaan diferensial yang terbentuk. Nah, bentuk-bentuk penyelesaian yang ketiga yaitu jika A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R sama dengan M. Nah, tahap penyelesaiannya yaitu jika A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R sama dengan M, di mana M-nya ini bernilai konstanta. Nah, kita misalkan AX ditambah BY ditambah C sama dengan M dikali PX ditambah QY, PX ditambah QY ditambah R. Nah, selanjutnya kita beralih pada contoh soal. Misalkan di sini, di sini terdapat persamaan X dikurang 2Y dikurang 5 DX ditambah 2X dikurang 4Y dikurang 4 DY sama dengan 0. Nah, kemudian kita akan mencari konstanta, di mana A sama dengan 1, B sama dengan minus 2, C sama dengan minus 5, P sama dengan 2, Q sama dengan minus 4, dan R sama dengan minus 4. Nah, setelah kita selidiki, bentuk persamaan ini merupakan bentuk penyelesaian yang kedua karena A per P sama dengan B per Q tidak sama dengan C per R, di mana per 2 sama dengan 2 per 4 tidak sama dengan minus 5 per minus 4. Nah, setelah itu kita misalkan X dikurang 2Y. Nah, pemisalannya di sini kita bisa ambil X 2Y ataupun 2X dikurang 4. Tetapi di sini saya akan mengambil pemisalan X dikurang 2Y. Nah, setelah kita jadi pemisalan X 2Y sama dengan Z, turunannya yaitu dx dikurang 2 dy sama dengan dz. Nah, setelah kita misalkan, kita substitusi ke soal. Nah, setelah itu kita pisahkan antara z dengan z dan y dengan y, sehingga hasilnya yaitu x dikurang 5 dy ditambah 2 dy ditambah 2z dikurang 4. Nah, sehingga kita peroleh persamaan diferensial terpisah, yaitu z dikurang 5 dz ditambah 4z dikurang 14 dy sama dengan 0. Nah, kemudian kedua ruas kita bagi dengan 4z dikurang 14, sehingga
menjadi X dikurang 5 dx ditambah 4X dikurang 14 dy sama dengan 0 dibagi 4X dikurang 14. Nah, kemudian kita integralkan kedua ruas. Nah, dari pengintegralan ini kita peroleh 1/4 X dikurang 3/2 ln X minus 7/2 ditambah Y sama dengan C. Nah, sehingga kita peroleh penyelesaian umumnya yaitu 2X dikurang 3 ln X dikurang 2Y dikurang 7/2 ditambah 4Y sama dengan C. Oke, lanjut kita beralih pada contoh kedua dari persamaan diferensial non homogen. Nah, di sini terdapat persamaan X min 2Y min 3 dx ditambah 2X min 4Y min 6 dy sama dengan 0. Nah, kita lihat apakah 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Ternyata sama, yaitu setengah. Jadi ini merupakan bentuk penyelesaian dari persamaan diferensial non homogen yang ketiga. Nah, kita perhatikan X min 2Y min 3. Nah, jika 2 yang berada pada 2X min 4Y min 6 dy atau yang berada pada ruas kiri kita keluarkan, maka akan menjadi 2 dikali X min 2Y min 3. Berarti ini sama dengan yang berada pada ruas kiri. Berarti dapat kita tulis dx ditambah 2 dy sama dengan 0. Nah, langsung saja kita integralkan kedua ruas sehingga kita peroleh solusi umumnya yaitu X ditambah 2Y sama dengan C.